Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ambil itu lah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, yang pada pagi ini giliran Al-Hadis pelajaran 34 di bawah tajuk Rahasia Doa Kesedihan. Hadirin dan hadirat, mungkin dari topik ini kita tidak dapat gambarkan apa maksudnya. Nanti insya-Allah dalam syarahan hadis. Sebelum itu kita baca dulu hadis yang kita jadikan sebagai dasar pembahasan kita. Tolong ikuti. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kasura hammuhu falyaqul Allahumma inni abduka wa ibnu abdik wa ibnu amatik wa fi qabdatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi maknunil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa jalaa'a hammi wa ghammi ma qalaha 'abdun qat illa azhaballahu ghammah wa abdalahu bihi farha. Demikianlah bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, dan derajat hadisnya sahih. Terjemahan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang selalu ditimpa kesedihan atau kegundahan, maka hendaklah dia membaca atau berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan anak abdi-Mu. Aku adalah hamba-Mu dan anak hamba-Mu dan anak amah-Mu, yaitu hamba perempuan, dan berada di dalam genggaman-Mu, ubun-ubunku di tangan-Mu. Berlaku padaku hukum ketetapan-Mu, adil padaku ketentuan-Mu. Aku memohon kepadamu dengan semua nama milik-Mu, sama ada yang Engkau namakan dirimu dengannya
atau yang engkau turunkan dia di dalam kitab-Mu, atau yang engkau simpan tersembunyi di alam ghaib di sisi-Mu. Kiranya engkau jadikanlah Al-Quran sebagai penghibur hatiku dan sebagai penawar kesedihanku dan kedukaanku. Sampai di situ terjemahan doa, lalu komen Nabi. Tidak ada seorang hamba pun yang membaca doa tersebut melainkan Allah hilangkan kesedihannya dan digantinya kesedihan itu dengan kegembiraan. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Syarah al-hadis. Dulu kita ada sebut kalau untuk tafsir, penjelasan lanjutnya, untuk Al-Quran setelah terjemahan, penjelasan lanjutnya panjang lebar namanya untuk Quran tafsir. Begitu juga hadis ada terjemahannya seperti yang kita baru baca, dan penjelasan lanjutnya namanya syarah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar umatnya supaya berdoa dan memohon kepada Allah apabila mereka sedang ditimpa oleh kesedihan. Sesuatu kesedihan lazimnya adalah timbul setelah seseorang ditimpa suatu musibah. InsyaAllah. Tidak ada seorang pun boleh mengatasi kesedihan atau kedukaan yang menimpanya secara sempurna, melainkan jika ia berhubungan dengan zat yang maha menentukan segala-galanya. Zat itu adalah Allah Azza wa Jalla, dan ketentuannya dipanggil qada dan qadar, yakni Allah Azza wa Jalla. Penentu itu semua Allah Azza wa Jalla. Berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan merendah diri, mengakui atau iktiraf terhadap segala dosa yang pernah dilakukan, sambil mengetuk pintunya. Pintu Allah kita ketuk untuk kita masuk, memohon pertolongan dengan penuh yakin bahawa hanya Dia sajalah yang sanggup menghilangkan rasa sedih dan duka yang menimpa. Tidak seorang pun selain Dia yang mampu melakukannya. Selain Dia hanyalah sekedar sebab. Selain Dia hanyalah sekedar sebab-sebab yang Dia telah tentukan bagi hamba-hambanya. Kita terbakar disebabkan api. Sebenarnya yang membakar kita siapa? Kuasa membakar yang pada api Allah boleh tak tarik balik? Nabi Ibrahim dilempar dalam api, tidak terbakar, karena Ibrahim berdoa, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Lalu Allah berfirman, ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api, sejuklah kamu dan selamatkan Ibrahim. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Atas sebab inilah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya membaca doa di atas jika kita ditimpa oleh rasa gundah dan sedih yang bersangatan di dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Allah akan gantikan kesedihan dengan kegembiraan. Itu sebabnya Allah selalu dipanggil dengan panggilan ya muqallibal qulub, wahai yang memutarbalikkan hati. Hati kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira. Itu kerja siapa?
Yang membolak-balik itu kerja Allah. Lalu kita minta pada dia. Wajar tak? Wajar. Dan supaya doa ini benar-benar dapat memberi kesan positif pada jiwa orang yang membacanya, maka berikut ini akan dijelaskan falsafah atau hikmah atau rahasia di balik setiap ungkapan dalam doa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Hadirin dan hadirat, sebenarnya doa boleh tak dikatakan sebagai sebab kita berjaya? Boleh tak? Boleh jugakah doa adalah sebab untuk kita terhindar daripada malapetaka dan musibah? Yes, doa. Doa adalah sebab. Tapi kalau doa itu hanya dibaca, yang berdoa itu sendiri tak tahu apa yang dia baca, kesannya kurang. Ustaz tak kata tak makbul, kesannya kurang. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban lil mu'min, sungguh hebat orang yang beriman. Ketika sahabat tanya, di mana letaknya kehebatan orang-orang beriman ya Rasulullah? Baginda jawab, bila mereka dapat kesenangan, mereka syukur, dan syukur itu baik bagi mereka. Dan bila mereka ditimpa musibah, mereka sabar, dan sabar juga baik bagi mereka. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, bila kita memohon kepada Allah, kita faham apa yang kita pohonkan, itu lebih berkesan, lebih meyakinkan. Coba kita perhatikan satu demi satu atau bahagian demi bahagian dari doa itu, yang bila kita hayati memang sangat berkesan. Ungkapan pertama, Allahumma inni abduka wa abdu abdik wa abdu amatik. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan anak abdimu atau anak hamba lelakimu dan anak amahmu, anak hamba perempuanmu. Maknanya aku ini anak dari ayah dan ibu. Betul tak? Ayah dan ibu dua-dua hamba Allah juga. Cuma ayah dipanggil abdun, hamba lelaki, amah itu hamba perempuan. Hadirin dan hadirat, ungkapan di atas mengandungi makna ubudiyah. Ubudiyah, apa makna ubudiyah? Penghambaan diri. Boleh tak penghambaan diri dengan makna merendah diri? Tawaduk, boleh tak? Yes. Bukan menyombong di depan Allah. Ungkapan di atas mengandungi makna ubudiyah, iaitu penghambaan diri. Itu sebabnya di salah satu dari kertas Al-Asma'ul Husna, ketika membahas nama Allah Ar-Rabb, untuk menjadi manusia yang baik, kita hendaklah senantiasa memakai pakaian ubudiyah. Jangan memakai pakaian rububiyah. Masih ingat? Ingat mesti. Rububiyah maknanya pencipta, penguasa, pemilik. Itu milik siapa? Sifat Rabb. Ubudiyah dari kata abdun. Apa makna abdun? Hamba. Kita hendaklah senantiasa dalam hidup memakai pakaian ubudiyah, pakaian hamba, bukan pakaian rububiyah. Itu pakaian Tuhan. Iblis yang enggan sujud kepada Adam, dia coba ingin memakai pakaian rububiyah, enggan dengan perintah Tuhan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ibadat mencakupi segala yang disukai dan diredai oleh Allah.
Apakah dalam bentuk perbuatan atau ucapan yang zahir atau yang batin? Jadi segala yang disuruh dan yang ditegah oleh agama adalah termasuk ibadat. Ustaz ingatkan balik, di dalam buku Akidah 1 Ustaz ada sebut, ibadat ada dua jenis, ibadat ammah, ibadat khasah. Matlamat kita dicipta oleh Allah untuk melaksanakan ibadat ammah atau khasah. Yang betulnya ammah. Bila disebut am, khas termasuk di dalamnya. Bila disebut khas, am tidak termasuk. Apa dia Ustaz definisi ibadat am? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al az-zahirah wal batinah. Segala bentuk aktiviti dalam hidup asalkan mengharap reda dan kasih Allah, sama ada dalam bentuk ucapan atau perbuatan, sama ada yang zahir nampak atau yang ada dalam hati, semua itu namanya ibadat. Segala aktiviti asalkan mengharap reda dan kasih Allah. Ustaz sekarang ini sedang bercakap untuk menyampaikan firman Allah kepada umat. Ibadat tak? Yang diharap reda Allah. Ucapan. Ibu-ibu datang karena bersama orang ramai, tutup aurat. Tutup aurat disuruh tak oleh Allah? Termasuk ibadat tak? Ibadat. Luas makna ibadat, segala bentuk aktiviti. Cuma di dalam ibadat am tadi, segala bentuk aktiviti mengharap reda dan kasih Allah, ada namanya khusus seperti salat, puasa, zakat, haji, umrah, doa, zikir, nazar. Kesemua ibadat khas itu termasuk aktiviti tak? Termasuk tak di dalam ibadat am? Yes, dia disebut ibadat khas. Segala bentuk aktiviti dialah yang paling utama atau perlu diberi prioriti. Oleh sebab itu, kalau Allah sebut dalam Al-Quran ayat 56 Az-Zariyat, tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka semua beribadat kepadaku. Ibadat kepada Allah sebagai matlamat hidup, maksudnya ibadat am atau khas? Khilaf ulama. Am atau khas? Am. Kalau khas, salat, puasa, zakat, haji, ini bukan ibadat namanya, attend class ini. Suami bekerja mencari rezeki yang halal untuk menyara anak isteri, bukan ibadat namanya. Sebab itu bukan ibadat khas. Tapi termasuk tak? Bila tujuan untuk menyara anak-anak dan isteri, karena itu disuruh oleh Allah, ibadat tak? Ibadat. Sampai-sampai kata Nabi, maaf cakap, kamu mengadakan hubungan kelamin dengan istrimu adalah ibadat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang itu pun namanya ibadat? Nabi bertanya, bagaimana sekiranya kamu memuaskan nafsu seksmu kepada wanita yang bukan istrimu? Tentu saja haram ya Rasulullah. Nah, kalau itu haram, yang ini halal, maknanya kamu ibadat. Tapi nasihat Ustaz, jangan ibadat itu saja. Nak memaklumkan makna ibadat. Boleh faham? Oh? Itu saja motif Ustaz, nak memaklumkan makna ibadat itu. Begitu luas tak? Luas, sangat luas. Sekali lagi, ibadat terbagi berapa?
Dua, pertama am, yang kedua khas. Matlamat hidup manusia ini cenderung kepada ibadat mana? Am. Bila sebut am, betul tak termasuk di dalamnya khas? Itu maksudnya. Baik, kita teruskan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi segala yang disuruh dan yang ditegah oleh agama adalah termasuk ibadat. Sedangkan ibadat dan agama, yaitu ad-din, mempunyai makna yang sama, yaitu rendah diri. Ad-din, abdun, sama, maknanya merendah diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hal ini, tolong ikuti. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat 11. Imam Ibn Katsir menafsirkan ayat di atas. Barang siapa yang ditimpa suatu musibah, lalu dia menyadari bahwa musibah tersebut adalah qada dan qadar Allah. Oleh itu dia dapat sabar menghadapinya dan reda menerimanya. Bila begitu keadaannya menghadapi musibah yang menimpa, niscaya Allah akan memberi hidayah atau petunjuk kepada hatinya serta keyakinan yang benar. Malahan terkadang gantian dari Allah itu lebih baik daripada apa yang luput. Itu sebabnya Ummu Salamah, ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia, dia berdoa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajur, ya Allah gantikanlah untukku yang lebih baik daripada yang telah pergi. Begitu habis iddah, langsung beliau dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jadi istri Rasulullah. Betul tak? Rasulullah adalah lebih baik daripada suami pertamanya Abu Salamah. Ibu-ibu jangan lupa baca doa itu. Ustaz suruh ni tahu tak? Karena Syarifah baru saja berangkat ke Batam pagi ini. Dia tak ada di sini. Maksud Ustaz doa tadi bukan hanya kematian suami atau isteri. Rumah terbakar, kereta aksiden, beg diragut. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah aku gantian yang lebih baik daripada yang luput. Maksudnya luas, bukan hanya kematian suami isteri. Nah, hadirin dan hadirat, bila ditimpa musibah, walau bukan kematian, boleh tak inna lillahi? Boleh. Dia bukan hanya untuk kematian saja, sebagaimana persepsi orang-orang kita Melayu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi perkataannya mengandung makna itu semua. Dan makna yang paling menonjol dalam ungkapan itu ialah ilmu, yaitu pengetahuan bahawa yang menentukan segala-galanya ialah Allah. Dan kita sebagai seorang hamba tidak mempunyai hak untuk menentang kehendak Tuhannya. Malahan tidak berhak untuk bertanya mengapa Allah berbuat demikian terhadap kita. Sikap kita semestinya tidak lain hanyalah sabar dan reda dengan ketentuan Allah
tanpa bersungut-sungut. Bahkan keredaan tersebut mestilah disertai dengan rasa kasih yang sempurna kepada Allah dan penuh yakin bahawa apa saja yang ditakdirkan oleh Allah adalah lebih baik bagi kita, walaupun pada zahirnya bertolak belakang atau sebaliknya. Mungkin ketika itu kita tak nampak hikmahnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, hendaknya kita menyedari bahawa musibah yang menimpa kita bukanlah untuk memusnahkan kita. Musibah yang menimpa kita bukanlah untuk memusnahkan kita. Sesungguhnya kehadiran musibah tersebut hanyalah untuk menguji sampai di mana kesabaran kita. Dengan demikian barulah jelas apakah kita layak menjadi wali Allah ataupun tidak. Allahu Akbar. Dengan reda terhadap apa yang telah Allah tetapkan, barulah kita layak dikatakan sebagai wali Allah. Apa makna wali Allah? Orang yang hampir dengan Allah. Kesedihan yang menimpa seseorang sebenarnya adalah suatu petanda baik. Kesedihan yang menimpa seseorang sebenarnya adalah suatu pertanda baik yang membuktikan kecintaan Allah kepadanya. Atas sebab itulah maka para rasul dan para nabi adalah orang yang paling banyak mendapat ujian Allah. Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu berkata, tidaklah semakin mulia seorang hamba di sisi Allah, melainkan semakin ditambah dugaan ke atasnya. Cuma masalah kita tahan tak tahan aja. Itu sebabnya kata hukama, ahli hikmah, jangan minta kepada Allah supaya tidak diuji. Jangan minta. Jangan diminta kepada Allah, ya Rab, janganlah uji aku, janganlah duga aku, janganlah coba aku tak kuat ya Allah, jangan. Tapi mintalah ya Allah, kuatkanlah bahuku untuk memikulnya. Boleh faham maksudnya? Jangan minta kepada Allah, ya Allah jangan uji aku, tapi mintalah kepada Allah, oh Tuhan, kuatkan bahuku memikulnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti, innallaha idza ahabba imra'an ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila menyintai, menyukai, mengasihi seseorang, orang itu akan diujinya. Oleh sebab itu para sahabat bila dapat musibah, mereka ucap alhamdulillah. Itu satu pertanda Allah sayang. Sebab hadirin dan hadirat, betul tak bila kita ditimpa musibah seperti umpamanya ekonomi atau bisnes merudum, betul tak ketika itu kita akan ingat Allah Azza wa Jalla. Bila tersandung, oh my God, oh Tuhan. Apabila tidak dicoba, forgot. Kita forget. Kita lupa Allah Azza wa Jalla. Ini dia rahasianya. Baik, kita masih banyak lagi tidak dibahas. Itu tentang masalah aku adalah hambamu, aku adalah hamba lelakimu dan hamba anak hamba perempuanmu. Itu maksudnya. Sematkan pengertian itu dalam diri bila ditimpa kesedihan atau ditimpa musibah, bahwa kita adalah hamba Allah. Jadi atas sebab itu semua, maka seorang hamba yang benar-benar ikhlas akan segera mengisytiharkan sejak awal kesedihan lagi, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu dan anak abdimu dan anak amahmu. Bila kita dah declare, isytiharkan demikian, tak timbul. Betul tak? Bermakna kita letakkan diri kita bulat-bulat di tangannya. Yes. Nah, ditambah pula dengan ungkapan
Tolong ikuti. Wa fi qabdatik. Dan berada di dalam genggamanmu ya Allah. Aku berada dalam genggamanmu. Karena aku hambamu, aku berada dalam genggamanmu. Aku berada dalam kuasamu. Aku berada di dalam kontrolmu. Maksudnya, orang yang berada di dalam genggaman lazimnya tidak dapat bergerak. Karena dirinya dikuasai sepenuhnya oleh yang menggenggam. Kita iktikadkan yang kita ini di dalam genggaman Allah. Dia tidak dapat bergerak kecuali jika yang menggenggam meringani atau melonggar genggamannya. Dia tidak boleh bergerak kecuali yang menggenggam sengaja longgarkan genggamannya. Jadi ungkapan mengandung makna pengakuan akan hakikat ubudiyah, seolah-olah dia berkata, aku adalah hambamu dan tawananmu. Ya Allah, aku adalah hambamu dan tawananmu. Aku berada di bawah penguasaanmu. Engkau boleh berbuat sesuka hatimu terhadap diriku. Aku tidak punya daya dan kekuatan. Engkaulah yang maha kuat dan aku makhluk yang sangat lemah. Engkau maha kaya dan kami sangat fakir dan sangat berhajat kepadamu. Setuju tak kalau Ustaz katakan itu semua ungkapan ubudiyah? Yes. Dan sebagaimana orang yang sehat memaksa saudaranya yang sakit agar makan obat semata-mata untuk kemaslahatan dan manfaatnya, demikianlah Allah berbuat terhadap hambanya adalah semata-mata demi kebaikan hambanya. Makanlah ayah, atau makanlah. Barangkali yang sakit merasa pahit, tapi kita yang sehat ini, betul tak tujuan kita sakit pahit seketika untuk kemudian mendapat kesembuhan yang lama? Betul tak? Macam itulah lebih kurang. Allah beri kita cobaan macam satu kesakitan, tapi sebenarnya di balik kesakitan itu ada hikmahnya. Kadangkala lenyap dari ingatan kita tentang hikmah di balik bencana yang menimpa. Tetapi jika perasaan kita begitu yakin bahwa diri kita sebenarnya berada di dalam genggaman yang Maha Pencipta, niscaya perasaan itu akan membuat kita tidak lekas putus asa dan selanjutnya sedikit pun tidak akan menolak ketentuannya. Itu sebabnya anak-anak yang taat kepada ibu bapa, dia terpaksa korbankan kehendak pribadinya tentang pasangan. Dia lihat cantiknya saja, dia lihat menurut pandangan dia. Mak bapak sudah lihat dah ada pasangan atau jodohnya yang bagus akhlaknya, yang bagus agamanya. Anak yang taat dia senantiasa akur. Kalau boleh kita combine lah, anak suka juga, ibu bapa juga. Tapi andai kata ternyata pilihan ibu bapa itu akhirnya dia mendapat restu, dia akhirnya ibu bapa lebih tahu sebab mereka lebih berpengalaman. Betul tak? Anak-anak itu seolah-olah berada dalam genggaman ibu bapanya. Anak-anak yang patuh kepada mak bapaknya, betul tak? Akhirnya insya Allah akan jadi baik. Sebab mendapat reda ibu bapa berarti mendapat reda Allah. Lebih kurang macam itulah. Lebih kurang macam itu. Kita sebagai hamba Allah berada di dalam genggaman Allah. Setuju tak kalau Ustaz katakan Allah bila buat sesuatu terhadap hambanya mesti membawa kebaikan. Yes. Bila itu yang terserlah di dalam jiwa kita, kita boleh menghadapi musibah dengan tenang. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu ketika kita membaca doa, kita mestilah hadirkan makna, yaitu tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah. Tolong ikuti, la haula wala quwata illa billah. Nah, Ustaz nak tambah sedikit. Kebetulan ingat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hauqalah itu ringkasan untuk la haula wala quwata illa billah, adalah penawar untuk 100 macam penyakit. Dan penyakit yang paling ringan dapat dirawat dan diobat oleh hauqalah adalah sedih dan gundah. Ada kaitan tak? Ada kaitan yang sangat erat dengan doa ini. Karena kita telah berada di dalam genggaman Allah, Allah akan boleh buat suka-suka hati ya Allah, bersesuaian dengan la haula wala quwata illa billah. Nabi pun ada sebut untuk hauqalah saja, la haula wala quwata illa billah, ada berapa penyakit dapat dirawatnya, dan penyakit yang paling ringan adalah gundah, sedih, gelisah dan lain-lain. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu, bila kita sedih karena suami, sedih karena anak-anak, sedih karena istri, biar sama-sama banyak-banyaklah baca la haula wala quwata illa billah. Al-Imam Ibnu Hajar berkata, maksudnya tiada penyimpangan bagi kami, tiada penyimpangan bagi hamba dari melakukan maksiat melainkan dengan pemeliharaan Allah. Dan maksudnya tiada kekuatan bagi hamba untuk mentaati Allah melainkan dengan taufik dan izin Allah. Nah, Ustaz nak jelaskan sedikit hauqalah. Apa dia falsafah pada hauqalah? Hadirin dan hadirat, keberadaan kita dalam majlis ini, adalah usaha kita 100% kah atau ada campur tangan Allah? Ada tak campur tangan Allah? Campur tangan Allah itulah dalam istilahnya taufik Allah, restu Allah, izin Allah, kehendak Allah, semua boleh. Oleh sebab itu, sama ada ndak buat suruhan Allah, sama ada mampunya kita menjauhi larangan Allah, tak akan boleh buat suruhan Allah, tak akan dapat jauhi larangan Allah kecuali dengan izin Allah. Nah, ini dia kata ulama hadis, la haula, tiada daya untuk buat apa yang Allah suruh. Wala quwata, tidak ada kekuatan kita untuk menjauhkan diri dari larangan Allah. Illa billah, kecuali dengan taufik Allah. Betul tak? Sama ada untuk mentaati Allah atau menghindarkan maksiat, semuanya perlu tak bantuan Allah? Yes, itu dia falsafah la haula wala quwata illa billah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, tolong ikuti bahagian berikutnya. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu. Ungkapan ini juga mengandungi pengiktirafan atau pengakuan. Pengakuan kita akan kesempurnaan kodrat Allah ke atas kita, yaitu dengan menerima segala kebijaksanaan Allah dalam semua urusan kita. Allah boleh memperlakukan apa saja tanpa sedikit pun adanya bangkangan dan sungutan. Hadirin dan hadirat, nasiyah ini istilah orang Arab. Dalam penghujung surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ada nasiyatin kadzibah. Ketika Allah menyebut sadad'uz zabaniyah, Allah menyebut tentang Abu Jahal yang begitu jahat terhadap perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menggunakan istilah untuk Abu Jahal itu nasiyatin kadzibah, ubun-ubun yang pendusta. Sanad'uz zabaniyah, oh dia bangga dengan pengikutnya yang banyak, kami akan panggil malaikat zabaniyah. Sanggup tak dia melawan malaikat zabaniyah? Nadi nasiyatin kadzibah itu menyebut tentang diri
diri orang yang melawan atau menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, betul tak kalau disebut ubun-ubun adalah tempat yang paling lemah? Betul tak? Baby yang baru lahir biasanya sangat lemah. Sangat lemah. Itu dia ubun-ubun, nasiyah. Jadi kita menyatakan kepada Allah yang kita ini sangat lemah dengan menggunakan ubun-ubun kami berada di dalam genggaman-Mu ya Allah. Tolong ikuti seterusnya. Madin fiyya hukmuk. Berlaku padaku hukum atau ketetapan-Mu. Ungkapan ini pula menyatakan bahawa tidak ada satu kuasa pun yang boleh menghalang kehendak Allah berlaku ke atas diri kita. Kita sebagai makhluknya, walau apapun yang kita miliki, sama ada kekuasaan, harta dan senjata, namun kita tidak akan mampu merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Perasaan seumpama ini akan mendorong seseorang untuk tidak kembali kepada sesiapa pun jika ditimpa kesusahan, melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena makhluk tidak kira apapun martabatnya, tetap tidak memiliki dirinya sendiri sedikit pun, yakni tidak mampu menolong diri sendiri atau orang lain. Jangankan menolong diri sendiri, jangan menolong orang lain, menolong diri sendiri pun tak mampu. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman, tolong ikuti. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Said Qutb menafsirkan ayat di atas. Sekiranya gambaran dalam ayat ini benar-benar tersemat di dalam hati seseorang manusia, niscaya akan luruslah semua aspek dalam kehidupannya. Inilah akidah yang wajib dimiliki oleh setiap Muslim. Hadirin dan hadirat, ungkapan demi ungkapan dalam doa tadi, ada tak unsur akidah? Yes, itu dia. Ini yang Nabi isyaratkan. Sungguh hebat orang yang beriman. Ketika ditanya apa hebatnya orang beriman ya Rasulullah, bila mendapat nikmat mereka syukur, syukur baik bagi mereka. Bila dapat musibah mereka sabar, dan sabar juga baik bagi mereka. Dan sifat itu kita tidak akan jumpa, kata Nabi, kepada non-Muslim. Orang beriman saja yang ada sifat itu. Itu sebabnya Ustaz selalu ulang-ulangi, tolong ikuti kata-kata Umar ibn Khattab. Lau kana syukru wa sabru ba'iraini ma ablaitu ayyuhuma arkab. Sekiranya syukur dan sabar itu bagaikan dua ekor onta, aku tak kisah unta mana satu yang aku patut tunggangi dalam hidup ini. Hadirin dan hadirat, betul tak kita hidup ini di antara sedih dengan gembira saja? Kalau tak gembira sedih, tak sedih gembira. Tak dapat nikmat musibah, tak dapat musibah nikmat. Nah, bila dapat nikmat kita tunggangi onta syukur, bila dapat musibah kita tunggangi onta sabar. Jangan apabila musibah langsung minum racun, gantung diri, terjun dari tingkat 13. Itu hanya dilakukan oleh orang yang tidak ada iman saja. Musibah macam mana kita perlu tak survival, teruskan hidup kita, nak tunggangi onta sabar.
Apalagi sabar itu bukan hanya menandakan Allah sayang kita, tetapi juga Allah hapuskan tak dosa-dosa kita? Yes. Dan ingat satu lagi hal yang tak dapat kita lupakan, sabar adalah kemuncak amalan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Kan Ustaz dulu pernah sebut, mula-mula turun ayat bi'asyrati amsalihah, setiap amal baik ganjarannya 10. Nabi memohon, ya Rab zid li ummati, tolong tambah lagi, jangan setakat 10. Lalu turun ayat 269 dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat multi level. Bila kamu bersedekah di jalan Allah, 1, dia akan bercabang berapa? 7. Tiap-tiap cabang ada berapa biji? 100. Dan tiap-tiap ada 100 tu, setiap biji cabang 7 lagi. Nah, ketika turun ayat yang ganjarannya multi level 269 Al-Baqarah, Allah Rasul mohon lagi, ya Rab zid li ummati, jangan setakat multi level, tambah lagi ya Rab. Akhirnya Allah turunkan ayat 10 dari surat Az-Zumar. Tolong ikuti, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan beri ganjaran pada orang-orang yang sabar, tidak ada batasnya, unlimited, bighairi hisab. Itu sebabnya setelah penghuni neraka masuk neraka, penghuni syurga masuk syurga, Allah suruh malaikat-malaikat beri ucap tahniah kepada penghuni syurga. Apa bunyi ucapan tahniah malaikat? Allah kisahkan dalam Quran. Tolong ikuti, salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera untuk kamu sekalian, wahai penghuni syurga, berkat kesabaranmu dulu di dunia. Mengapa disebut sabar, Tom? Menunjukkan nilai sabar tinggi tak? Sangat tinggi, luar biasa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita teruskan dengan penjelasan berikut. Sungguh banyak ayat-ayat Al-Quran yang menekankan maksud ini. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memantapkan keyakinan ke dalam dada para sahabatnya dalam kehidupan sehari-hari, malahan sejak peringkat kanak-kanak lagi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bagaimana kisah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan makna akidah di atas kepadanya. Bagaimana baginda Rasul menanamkan akidah kepadanya. Siapa? Nya tadi, Ibnu Abbas. Ustaz sebutkan saja terjemahannya. Pada suatu hari ketika aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepadaku, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajar engkau beberapa kalimat, yaitu peliharalah Allah, niscaya Allah akan memelihara kamu. Peliharalah Allah, niscaya engkau akan dapati Dia di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa umat, sekiranya mereka bersepakat untuk memberi engkau sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat berbuat demikian, melainkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah untukmu. Demikian sebaliknya, nak, jika mereka bersepakat untuk mencelakakanmu dengan suatu bencana, niscaya mereka tidak akan dapat mencelakakan engkau, melainkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas kamu. Kalam diangkat dan lembaran pun kering. Kalam diangkat maknanya, dulu kan kita belajar rukun iman yang ke-6, rukun pada takdir. Ada tak kalam yang Allah suruh tulis? Lalu kalam tanya, apa yang aku akan tulis?
Lalu Allah dengan ilmunya yang maha luas tentang masa akan datang, beritahu pada kalam, lalu kalam pun tulis. Himpunan tulisan kalam inilah yang dipanggil Lauh Mahfuz. Dan yang tertera itulah yang dinamakan dengan qada dan qadar Allah. Dulu kan kita dah belajar, iman kepada takdir ada 4 martabat, yaitu ilmu, yang kedua tulisan, yang ketiga kehendak, dan keempat kejadian. Ini yang dimaksudkan. Kalam diangkat, maknanya tak ditulis lagi, dan lembaran pun dah kering dah. Betul tak kita dalam hidup ini hanya menjalani apa yang sudah tertera tanpa meninggalkan usaha? Kita usaha. Datang lagi SMS dari jemaah, tak tahulah mereka dari mana. Ustaz, kawan saya kata, kalau sudah ditakdirkan kita masuk syurga, tak beramal pun masuk syurga ya Ustaz. Kalau masuk neraka, beramal pun tak ada gunanya. Macam mana kami nak jawab Ustaz? Ustaz jawab saja macam yang biasa Ustaz sebut. Kata ulama akidah, terhadap orang-orang macam itu katakan saja, sibukkan dirimu dengan apa yang kamu tahu, dan jangan menyibuk dengan apa yang kamu tidak tahu. Betul tak yang tertera di dalam Lauh Mahfuz nasib kita, kita tak tahu? Betul tak kita sudah tahu pun jalan-jalan untuk masuk syurga? Salat, puasa, ihsan pada mak bapak, tutup aurat, sara isteri dan anak-anak, layani mereka dengan baik, taat pada suami. Betul tak itu cara-cara untuk masuk syurga? Jauhi minum arak, berjudi, berzina, membunuh, dan kita sudah tahu tak itu semuanya jalan menuju ke syurga dan menjauhi neraka? Sibukkan dirimu dengan apa yang kamu tahu, itu dia. Jangan menyibuk dengan apa yang kamu tidak tahu. Awal-awal dah sebut kalau masuk neraka nanti untuk apa juga kita beramal. Masuk neraka betul padan muka. Boleh faham maksud saya? Ustaz kira jawaban itu yang paling sesuai untuk orang macam itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ya, Ustaz kira doa ini juga bagus kita ajar pada anak-anak kita, apalagi yang sedang berada di asrama, berada di overseas, jauh dari pengawasan ibu bapa. Tapi mereka akan dapat pengawasan dan jagaan, perlindungan, protection dari Allah. Apa syaratnya? Tolong ulang sekali lagi. Ya ghulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu amamak, wa iza sta'anta fasta'in billah. Ini bahagian permulaan. Wahai anak muda, ini panggilan Nabi untuk Ibnu Abbas. Baginda Rasul telah jadi Rasul 40 tahun, Ibnu Abbas baru 10 tahun umurnya. Wahai anak muda, ihfazillah yahfazka, peliharalah Allah, niscaya Allah peliharamu. Peliharalah Allah, niscaya Allah berada di depanmu. Bila kamu minta pertolongan, minta torongan directly pada Allah. Kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan makna hadis itu, peliharalah Allah maksudnya peliharalah hukum hakam Allah. Suruhan-suruhannya buat, larangan-larangannya jauhi. Hadirin dan hadirat, nasihat Ustaz, nasihatkan anak-anak kita yang berada di overseas, jaga hukum hakam Allah, niscaya Allah akan protect mereka dari perkara-perkara yang tak diinginkan. Boleh tak? Itu maksud hadis. Tolong ikuti. Adlun fiyya qada'uk, adil padaku ketentuanmu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bersikap zalim terhadap hambanya. Bahkan dia maha adil dalam segala sesuatu. Bijaksana atau hikmah dalam ketentuannya dan saksama adil adalah dua sifat yang sangat ketara di dalam dialog antara Musa dengan Nabi Khidir.
Nabi Musa alaihi salam menentang keras perbuatan Nabi Khidir alaihi salam yang merosak sampan nelayan miskin dan membunuh anak kecil yang tidak berdosa dan menegakkan dinding rumah yang condong. Nah, bagi kita yang biasa dengan surat Al-Kahfi, kita akan tahu kisah ini. Semua perbuatan Nabi Khidir itu dibantah oleh Nabi Musa. Tapi ada tak hikmah apa yang Nabi Khidir buat sehingga Nabi Musa tak sabar, tak tahu. Walaupun sudah ada perjanjian awal, engkau hanya boleh mengikuti aku asalkan janji, jangan tanya bila apa saja yang aku buat. Ternyata Nabi Musa tak sabar, tanya dan tanya. Nabi Musa alaihi salam menentang keras perbuatan Nabi Khidir yang merosak sampan nelayan miskin, membunuh anak kecil yang tidak berdosa dan menegakkan dinding rumah yang condong. Lalu Nabi Khidir alaihi salam kemudian menerangkan kepada Musa bahwa perbuatan itu semua dia lakukan bukanlah berdasarkan kehendaknya, tetapi adalah semata-mata karena melaksanakan arahan dari Allah. Lihat Al-Kahfi surah 18 bermula ayat 82. Jelaslah dari itu betapa keadilan Allah walaupun pada zahirnya kelihatan seperti tidak adil. Lihat surat Al-Kahfi dari ayat 79 hingga 82. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dulu Ustaz pernah sebut surat Al-Kahfi sangat bagus kalau kita baca pada hari malam atau hari Jumaat. Ganjarannya luar biasa. Kata Nabi, siapa yang membacanya pada malam atau siang Jumaat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan pancarkan cahaya bermula dari tapak kakinya hingga menjulang ke langit untuk menyinari dirinya. Di mana itu? Di padang mahsyar, khasnya ketika meniti siratal mustaqim. Hadirin dan hadirat sebaliknya, manusia yang mempunyai sifat gopoh atau isti'jal, mereka selalu menghadapi qada Allah dengan rasa kesal dan tidak reda. Lebih-lebih lagi kalau yang menimpanya itu sesuatu yang pahit. Dia mengira kalau dia mendapat kesenangan itu membuktikan bahwa Allah reda kepadanya, sebagaimana dia mengira bahwa Allah benci kepadanya jika ia mendapat bencana. Banyak manusia punya persepsi seperti itu. Nah, kita hendak beritahu bahwa itu anggapan yang salah. Bila dapat nikmat, dapat kesenangan, banyak harta, bisnes menguntungkan senantiasa, oh itu pertanda Allah reda padaku. Itu sebabnya Allah tolong. Nah, sementara melihat orang lain pula yang merundum bisnesnya, lalu kita tuduh dia sebagai orang yang banyak buat perkara tak senonoh, tak betul. Coba perhatikan ayat ini. Inilah gambaran akal manusia yang sangat terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menafikan sekeras-kerasnya anggapan yang salah dan keliru tersebut dalam firman-Nya. Tolong ikuti. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakan daku. Surat Al-Fajr ayat 15 hingga 16. Coba lihat macam mana Allah membantah. Anggapan manusia pada kedua-dua keadaan di atas adalah keliru. Sebenarnya kelapangan atau kesempitan rezeki adalah ujian Allah terhadap hambanya. Apakah mereka akan bersyukur bila dapat nikmat atau kufur nikmat? Apakah mereka sabar menghadapi cobaan atau panik? Balasan untuk seseorang yang kelak akan diterimanya adalah sesuai dengan sikapnya menghadapi ujian-ujian di atas. Hadirin dan hadirat, yang namanya ujian, kesusahan saja kah? Termasuk kesenangan tak? Yes. Ini lagi satu. Kita selalu mengartikan bala itu dengan bencana. Nah. Bahasa Arab bala bukan bencana. Bala itu maknanya ujian. Sama dengan fitnah. Bila seseorang diberi oleh Allah nikmat, boleh tak kita katakan bahawa nikmat itu ingin menguji orang berkenaan, syukur atau tidak? Betul tak? Sebaliknya, ujian juga kadang-kadang dalam bentuk kesusahan. Sama ada orang itu boleh sabar atau menggelabah. Dua-dua namanya bala. Cuma orang selalu tambahkan menjadi kata majmuk bala bencana. Kalau itu memang menjurus kepada musibah. Tapi kalau bala saja, coba dengar hadirin dan hadirat, mana yang lebih susah menghadapi ujian Allah, bala dalam bentuk kesenangan atau kesusahan? Kesenangan atau kesusahan? Kesenangan. Sebagaimana komen orang paling kaya zaman Rasul, Abdurrahman bin Auf. Ujian Allah kepadaku dalam bentuk kesenangan adalah lebih susah berbanding ujian Allah dalam bentuk kesusahan. Buktinya macam kita sebutkan tadilah, bila dapat susah saja langsung mulut, Ya Rabb, Ya Allah, oh my God. Tapi bila dapat kesenangan biasanya lupa Tuhan. Itu buktinya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Balasan bukan terletak pada apa yang diperolehi seseorang di dunia, sama ada senang atau susah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz ada tulis dalam buku Ustaz Munajat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa doa Nabi? Ya Rab, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan masukkanlah aku ke dalam syurga bersama orang-orang miskin. Cuma jangan salah faham hadis ini, kata ulama hadis, doa Nabi ini karena ingin menyatakan sifat tawaduk, rendah diri, bukan bermakna ingin jadi insan yang papa kedana. Bukan itu. Sebab zuhud ini, kata Imam Al-Ghazali, bapa tasawuf, orang yang zuhud kan maknanya tidak silau dengan dunia. Orang yang zuhud ialah orang yang tangannya penuh dengan harta, penuh, tapi kosong di dalam hatinya. Harta yang penuh ini barangkali punya rumah mewah, punya pangkat tinggi, punya dusun dan kereta mewah, tetapi sedikit pun itu tidak melekakannya dari mengingati Allah. Boleh tak kita katakan tangannya penuh dengan harta, tapi hatinya kosong dengan harta? Itu maksud zuhud menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, kita teruskan dengan ungkapan berikut. As'aluka bikulli ismin huwa lak. As'aluka bikulli ismin huwa lak
sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au ista'sarta bihi fi maknunil ghaibi indak. Aku memohon dengan semua nama milikmu yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau simpan tersembunyi di alam gaib di sisimu. Di sini kita diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bertawasul dengan semua nama dan sifat Allah sebelum kita memohon apa yang kita hajati. Ini yang dipanggil dengan tawasul melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ustaz selalu sebut Allahumma inna natawassalu ilaika bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, aku bertawasul melalui nama-namamu yang maha mulia dan sifat-sifatmu yang maha tinggi. Apa makna tawasul? Kita lakukan sesuatu sebelum memohon hajat, agar hajat kita dikabulkan cepat oleh Allah. Itu makna tawasul. Boleh tak tawasul dengan menyebut nama-nama Allah? Boleh tak tawasul dengan amal ibadat? Boleh. Boleh tak tawasul dengan doa orang-orang yang masih hidup? Yes. Ini 3 jenis tawasul yang dibenarkan. Malahan diawali juga dengan amal saleh selainnya, seperti puji-pujian, sanjungan, kerendahan diri, pengakuan, penyerahan diri kepada Allah. Hadirin dan hadirat, sebelum Ustaz bahas bahagian akhir ini, Ustaz tidak jelaskan, karena kita dah belajar Al-Asma'ul Husna. Yang paling popular nama-nama Allah ada berapa? 99. Tolong ikuti hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang memeliharanya, dia layak masuk syurga. Di situ disebut nama Allah ada berapa? Apakah nama Allah hanya 99 atau lebih? Dari mana kita tahu lebih? Doa ini. Dalam doa ini, coba perhatikan sekali lagi terjemahannya. Bahagian akhir ya, tolong ikuti. Awis ta'sarta bihi fi maknunil ghaibi indak. Aku memohon dengan semua nama milikmu yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, makna tertera dalam Quran, atau yang engkau simpan tersembunyi di alam ghaib di sisimu. Maknanya ada tak nama-nama Allah yang Allah tak beritahu? Nah, itu memberi isyarat bahwa nama Allah bukan hanya setakat 99. Nah, disebut 99 itu apa dia? Sebagai syarat untuk masuk syurga. Bukan maknanya nama Allah hanya 99. Umpamanya seseorang mengatakan, kata Pak Suhaimi, Ustaz, ini duit 500 ringgit, tolong sampaikan derma saya untuk mangsa tsunami di Aceh. 500 ringgit. Betul tak terbayang oleh kita bahawa Pak Suhaimi bukan hanya punya duit 500 ringgit. 500 ringgit itu hanya diperuntukkan untuk mangsa tsunami. Syarat untuk masuk syurga, awak mesti pelihara 99. Tidak semestinya nama Allah 99. Boleh faham tak? Pembahasan ulama akidah tu begitu. Apalagi dikuatkan oleh hadis tadi. Tolong ulangi sekali lagi. Awista'sarta bihi fi maknunil ghaibi indak.
Atau yang engkau simpan tersembunyi nama-namamu itu di alam gaib di sisimu. Nah, ini sebagai tambahan. Okey. Lalu setelah itu barulah kita memohon kiranya Allah hilangkan dari kita rasa sedih dan gundah sambil berdoa. Ini maknanya permohonan kita. Semua tadi itu semuanya tawasul. Pernyataan kita ini hambanya, kita berada dalam genggamannya, ubun-ubun kita di tangannya. Betul tak itu suatu pengiktirafan? Kemudian kita sebut pula nama-nama Allah, itu namanya semuanya tawasul. Lalu yang hajat kita ini, tolong ikuti, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa jala'a hammi wa ghammi. Kiranya engkau jadikanlah Al-Quran sebagai penghibur hatiku dan sebagai penawar kesedihanku dan kedukaanku. Nah, ini dia kandungan doa. Singkat saja. Yang panjang tadi itu tawassul. Kita puji Allah, sanjung Allah. Dan selanjutnya apabila rasa sedih dan gundah telah lenyap, maka akan menjelmalah kegembiraan dan ketenangan jiwa. Hadirin dan hadirat, macam mana kegembiraan dan ketenangan akan muncul? Dengan adanya istilah hilangnya kedukaan, kan automatically maknanya yang muncul kegembiraan. Tak perlulah Allah sebut atau Rasul sebut dalam hadis. Dia otomatik. Kalau kedukaan dan kesedihan dah hilang, tentu muncullah kegembiraan. Oleh sebab itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam janjinya yang terakhir, tolong ikuti, ma qalaha abdun qat illa azhaballahu ghammah wa abdalahu bihi farha. Tidak seorang pun hamba yang membaca doa tersebut melainkan Allah hilangkan kesedihannya dan digantinya kesedihan itu dengan kegembiraan. Hadirin dan hadirat, sangat bagus doa ini untuk kita baca doa lebih-lebih lagi dalam sujud atau dalam salat. Dan dalam salat pula ada berapa tempat yang paling bagus untuk berdoa? 2. Pertama dalam sujud, yang kedua sebelum salam, setelah selesai tahiyat akhir. Cuma digalakkan oleh ulama, andai kata bacaan-bacaan seperti ini dibaca, better kita lakukan dalam salat-salat sunat, bukan salat-salat fardu. Salat-salat fardu memang sudah ada bacaan-bacaan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.